simsalabim, bukan sulap langsung jadi pemimpin, tidak, tetapi melalui proses, melalui tahapan. Pendeta Donald, Pendeta Febri, ya ada orang so bilang tadi, tingkatan-tingkatan kepengurusan. Kami pun mulai dari bawah, bukan langsung jadi. Itu sebabnya pengertian kaderisasi kepemimpinan adalah proses pembinaan. Kalau Anda tidak melalui proses pembinaan kepemimpinan dan pengembangan kepemimpinan, Anda belum layak menjadi seorang pemimpin. Jangan Anda berpikir, oh selesai dari perkemahan, saya punya potensi, kita mau ganti Pak Ketua satu. Tidak semudah itu, bos. Harus ada pelatihannya, harus ada prosesnya. Untuk menjadi seorang gembala perlu ada proses. Untuk menjadi seorang pemimpin perlu ada proses. Daud, sebelum dia menjadi seorang pemimpin, sebelum dia menjadi seorang raja, maka dia diproses dulu. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Saya mengajar kepada jemaat, kadangkala orang punya persepsi, asumsi tentang mujizat itu sangat gampang. Kadang-kala kita berpikir mujizat itu waktu kita berdoa langsung terjadi mujizat. Tidak seperti itu. Kadang-kala butuh proses. Daud untuk menjadi seorang pemimpin, maka dia dimulai dari proses di bawah. Dan proses itu tidak mengenakan. Tetapi ending hasil dari proses itu, bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Selamat datang Ketua Panitia. Makanya untuk menjadi seorang pemimpin itu perlu memahami tentang kaderisasi kepemimpinan. Bahwa di dalam kaderisasi itu ada proses pembinaan dan ada proses pengembangan talenta. Ada proses pembinaan, ada proses pengembangan kepemimpinan. Dalam proses ini akan dilihat siap tidak menjadi pemimpin. Sebab menjadi pemimpin bukan hanya gagah-gagahan. Menjadi gembala sidang bukan hanya itu gagah-gagahan, pakai dasi, naik mimbar, dan lain-lain sebagainya. Tidak. Ada tanggung jawab. Menjadi ketua pemuda daerah bukan hanya sekedar gagah-gagahan, tapi ada tanggung jawab yang harus dia emban, yang harus dia laksanakan, yang harus dia kerjakan sebagai seorang ketua pemuda daerah. Bukan hanya menyandang, oh kita ini ketua daerah, kita suka ketua pemuda daerah. Makanya ada proses kaderisasi. Jadi pentingnya kaderisasi pengertian kaderisasi adalah proses pembinaan dan pengembangan pemimpin-pemimpin baru yang siap melayani. Elisa menggantikan Elia, bukan Pak Elisa Wardana ya. Elisa untuk dia menjadi seorang nabi yang bermujizat, memiliki talenta yang luar biasa, maka dia dikader oleh Elia. Dia mengikuti Elia.
Dan proses ini, itu yang saya katakan tidak mengkhianati hasil. Elisa pernah diejek. Pak Elisa pernah diejek. Nabi Elisa pernah diejek. Untung torompe ketua 1 sekalipun ketua 3 bilang, karena di lapangan susah sekali mau bertumbuh terambut karena pesawat lewat terus. Dia tidak marah, Pak. Tapi waktu Elisa, coba bayangkan saudara. Nah, waktu dorang gara begitu, dorang hina begitu, beruang langsung terekam itu yang ada babagara begitu. Untung di sininya ada beruang terekam ketua 3. Yosua dikader oleh Musa sebelum dia menjadi pemimpin, maka dia dikaderisasi, dipersiapkan oleh Musa. 12 murid dalam pelayanan sebelum mereka melayani, mereka dikaderisasi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari pengertian daripada kaderisasi itu adalah proses pembinaan dan pengembangan talenta, potensi yang ada. Itu pengertian kaderisasi. Yang kedua, pentingnya kaderisasi. Mengapa harus ada kaderisasi? Mengapa kaderisasi itu harus penting? Yang pertama, untuk keberlanjutan pelayanan. Pelayanan ini harus berlangsung. Pelayanan ini tidak akan berhenti, tapi pelayanan itu harus berkelanjutan. Nah, pentingnya kaderisasi adalah keberlanjutan pelayanan. Menjamin keberlangsungan pelayanan serta misi dan visi gereja di masa depan. Itu pentingnya kaderisasi. Jadi yang pertama, keberlanjutan daripada pelayanan. Yang kedua, pengembangan potensi. Pentingnya kaderisasi. Pertama adalah keberlanjutan pelayanan. Yang kedua, pengembangan potensi. Mungkin ketua pemuda daerah sebentar nanti akan diorbitkan jadi ketua daerah GKMI Solo. Ini mungkin. Makanya perlu ada kaderisasi kepemimpinan. Di mana kaderisasi kepemimpinan? Melalui proses ketua 1 juga yang pernah PLT. Dipersiapkan sekum. Ada yang melamar, so pinang pada dia. Tapi itu berproses, tidak semudah membalikan telapak tangan. Nyanda sama dengan sulap. Nyanda simsalabim, kok langsung jadi, tidak. Tapi butuh proses. Nah, pentingnya kaderisasi itu keberlanjutan pelayanan. Siapa mau sangka di antara kalian ini akan menjadi gubernur, akan menjadi bupati Minahasa Utara ke depan. Karena kita berkata kalau orang setia dengan Tuhan, maka Tuhan angkat orang jadi kepala bukan ekor. Tapi kalau orang tidak mengembangkan potensi yang ada, maka sulit juga. Jadi pentingnya kaderisasi adalah keberlanjutan pelayanan. Dan yang kedua, pentingnya kaderisasi adalah pengembangan potensi. Mengembangkan bakat dan kemampuan untuk melayani sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi mengembangkan sesuai dengan kemampuan individu untuk melayani sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi kalau panggilannya menjadi gembala, jangan berupaya untuk jadi kita penginjil. Nah, kalau panggilannya penginjil,
ya harus menginjil. Gitu. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Itu betapa pentingnya kaderisasi. Itulah sebabnya tujuan diadakan perkemahan salah satunya adalah kaderisasi. Mengembangkan potensi yang ada. Panitia-panitia yang ada sekarang adalah regenerasi yang lain. Mesti muda-muda ditampilkan dorang. Supaya ke depan nanti dorang juga akan meregenerasi. Untuk bisa jadi calon-calon pemimpin. Nah, saya katakan tadi, menjadi seorang pemimpin tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi ada proses. Nah, bagaimana proses daripada kaderisasi? Apa proses tahapan daripada kaderisasi? Yang pertama tahapan kaderisasi atau proses kaderisasi. Identifikasi dan seleksi. Ini penting sekali, tahapan daripada kaderisasi, proses dari kaderisasi. Yang pertama, identifikasi dan seleksi. Kenali potensi pemimpin di antara jemaat dan melakukan seleksi berdasarkan karakter dan komitmen. Tadi ketua 3 saya bilang tadi. Jadi dalam pengembalaan dan lain sebagainya sudah disinggung. Saya hanya melengkapi. Jadi proses tahapan kaderisasi itu saya katakan bahwa menjadi pemimpin tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan yang pertama diidentifikasi, mengenali potensi pemimpin, kemudian seleksi. Seleksi apa sudah? Berdasarkan karakter dan komitmen. Kalau karakternya, kalau dia tidak memiliki karakter yang baik, maka susah dia untuk menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin harus memiliki karakter seperti Kristus. Kemudian menjadi seorang pemimpin prosesnya adalah punya komitmen. Harus punya komitmen. Jangan di sini pendeta Febri tadi sudah bilang, jangan di sini iyo, di sana iyo. Di sini dia masuk pengajaran ini, di sana dia ikut pengajaran ini. Nah, harus punya integritas, harus punya komitmen dalam pelayanan. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Program pelatihan yang mencakup teologi, keterampilan, kepemimpinan, dan pembentukan karakter. Majelis Pengurus Daerah itu mengadakan sekolah Alkitab Maranatha SAM. Kami ini pengurus-pengurus SAM. Saya pernah menjadi ketua SAM waktu di Modo Inding selama 4 angkatan. 4 angkatan. Nah, kemudian saya sekarang adalah ketua MBS yang 3 angkatan sebelumnya, angkatan pertama, 2, 3 itu pemateri pertama, Pendeta Donald Lumingkewas, yaitu ketua MBS yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Kemudian saya melanjutkan. Dari tahapan daripada kaderisasi adalah pelatihan dan pendidikan, program pelatihan. Itu dilaksanakan, diadakan. Nah, termasuk ketika ada di perkemahan seperti ini. Dalam perkemahan ini bukan cuma ikorame, tapi di sini membentuk karakter. Pagi-pagi mungkin Anda ini adalah anak-anak kesayangan mama dan papa. Nembole mau atur. Pagi nembole mau bangun pagi. Bangunnya paling ya sekitar jam 7 jam 8 karena anak mami. Tapi di perkemahan di sini Anda dikader, Anda dilatih untuk memiliki karakter yang luar biasa. Ada pelatihan dan pendidikan.
Pendidikannya apa? Mengikuti seminar. Itulah tujuan diadakan perkemahan seperti ini. Ada pelatihan, ada pendidikan. Jadi proses kaderisasi, tahapan kaderisasi yang kedua adalah pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, proses tahapan kaderisasi, mentoring dan pendampingan. Nah, perlu ada bimbingan oleh pemimpin yang lebih senior untuk mendukung perkembangan calon pemimpin. Jadi perlu ada mentoring, perlu ada pendampingan, gitu. Sama dengan kita bilang tadi, murid-murid sebelum mereka, 12 murid sebelum mereka diterjunkan dalam pelayanan sebagai rasul-rasul, maka mereka dimentoring, didampingi oleh Tuhan Yesus. Kemudian Yosua, mentornya adalah Musa. Timotius, mentoringnya siapa? Rasul Paulus. Jadi perlu ada mentoring dan pendampingan. Yang keempat, pelibatan dalam pelayanan. Nah, ketika melalui tahapan-tahapan, kemudian ada pelibatan, dilibatkan, diberi kesempatan dalam pelayanan, memberi kesempatan kepada calon pemimpin untuk mempraktekkan keterampilan mereka dalam konteks pelayanan. Pendeta Febri tadi sudah bilang, gembala-gembala yang ada, kalau pemuda, remaja, pemuda-pemuda yang ada punya potensi, jangan tutup. Dan orang ini pemberontak, pembangkang. Nah, tapi orang harus kembangkan, tapi harus diarahkan. Makanya perlu ada pelatihan supaya karakter mereka terbentuk. Bagaimana supaya mereka mencapai itu semua? Kasih kesempatan, kasih waktu mereka untuk melayani. Nanti kalau ada kekurangan, kelemahan dorang, perlu dipoles lagi. Kecuali Senin boleh togor. Kalau Senin boleh togor, komang ada istilah ya. Kalau Senin boleh dibina, dibinasakan jo. Itu istilah orang dalam politik. Kalau Senin boleh bina, binasakan. Artinya kalau Senin boleh mau togor, Senin boleh atur, nungan atur sendiri, nggak keluar dan lain sebagainya. Tapi para pemimpin yang ada memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada calon-calon pemimpin ini untuk mereka bisa berkarya. Kalau juga katanya tidak diberi kesempatan, tidak diberi ruang, kapan dorang mau tahu? Kapan dorang mau tahu? Oh ternyata dorang petalenta di sini. Ternyata dorang petalenta sebagai MC. Ternyata dorang petalenta ini sebagai penginjil. Kapan orang mau tahu? Kapan orang mau jadi? Kalau orang sebagai pemimpin tidak membina, tidak memberikan mereka kesempatan. Oleh dan sebab itu perlu mereka diberi ruang, diberi kesempatan supaya muncul talenta-talenta yang baru. Nah, jadi perlu ada pelibatan dalam pelayanan praktis. Jadi itulah kaderisasi. Nah, dalam kaderisasi ini tidak lepas daripada kepemimpinan. Maka kita perlu mengetahui karakteristik pemimpin Kristen yang ideal. Saya akan memberikan beberapa hal tentang karakter pemimpin Kristen yang ideal. Yang pertama, dia harus memiliki integritas. Integritas. Memiliki moral dan etika yang tinggi, konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Jadi seorang pemimpin ideal, Anda akan dikader, Anda akan dibina, Anda akan dimentoring, Anda akan dilatih untuk menjadi pemimpin masa depan. Maka Anda harus mengetahui seorang pemimpin ideal, maka dia perlu memiliki integritas, memiliki moralitas yang baik, memiliki karakteristik yang baik,
memiliki etika yang tinggi, konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Jangan pagi bicara A, sore dia so B. Nah, ini bukan seorang pemimpin yang ideal. Pagi dia bilang ini, sore so berubah lagi. Nah, seorang pemimpin yang ideal adalah memiliki integritas. Yang kedua, seorang pemimpin yang ideal adalah memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati. Memimpin dengan sikap melayani dan mengutamakan orang lain. Jadi dia tidak akan memimpin dengan otoriter. Itu arahan dari ketua daerah kami. Dia selalu mengarahkan kami untuk memiliki integritas, memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati. Memimpin dengan sikap melayani. Mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Itu yang sementara diterapkan oleh ketua daerah GKMI Sulawesi Utara sekarang. Dia memimpin dengan integritas, memimpin dengan kerendahan hati. Maka orang pun harus seperti itu. Contoh pemimpin yang ideal. Integritas, kerendahan hati. Dan yang ketiga, komitmen pada firman Tuhan. Ini yang terpenting. Harus komitmen pada firman Tuhan. Berakar dalam Alkitab dan menerapkannya dalam kehidupan pelayanan. Sama yang kita bilang tadi, jangan bicara A pagi, B solaeng lagi. Nah, jadi seorang pemimpin yang ideal, dia harus berakar dalam Alkitab dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya perlu ada sekolah Alkitab. Supaya di situ boleh memahami, boleh mengerti, boleh dibentuk karakter. Jadi berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita dilatih untuk menjadi pemimpin-pemimpin Kristen di masa depan. Yang keempat, kemampuan menginspirasi. Ini pemimpin yang ideal. Kemampuan menginspirasi, mampu memotivasi dan menginspirasi jemaat untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dia mampu memotivasi. Ya. Dia bukan menutupi potensi yang ada, tapi dia memotivasi, dia mendorong, dia memberikan semangat. Jangan ada istilah, sota jatuh kong tertimpa tangga lagi. Nah, seorang pemimpin ideal, dia akan menginspirasi, kemudian dia mampu memberikan motivasi kepada yang dia pimpin. Nah, jadi kesimpulan, mari kesempatan yang ada, peserta yang ada, mari kita orang terlibat aktif dalam proses kaderisasi, baik sebagai calon maupun sebagai mentoring yang ada. Sebagai mentor, memberikan ruang gerak, memberikan kesempatan, dan sebagai calon pemimpin masa depan, maka Anda terlibat aktif. Ketika diberikan kesempatan, maka terlibat aktif dalam pelayanan. Saya percaya bahwa Anda adalah generasi yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Amin. Puji Tuhan. Itulah penyampaian materi dari narasumber yang ketiga. Dan yang terakhir dari Bapak Pendeta Doni Taun. Tapi mohon maaf, Bapak Pendeta, ini waktu 10 sampai 15 menit. So atur. Oke, terima kasih. Memang kalau narasumber yang terakhir memang kurang DP kesimpulan ini. Tapi tidak apa-apa, 20 menit untuk tersedia. Saya coba menyampaikan untuk tema yang diberikan panitia dan kaderisasi yang sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman. Tetapi saya hanya mengambil hal-hal yang belum disampaikan oleh teman-teman.
Dan yang mendominan untuk saya sampaikan pada saat ini adalah ini bicara tentang karakter. Karena salah satu yang sudah disampaikan oleh teman-teman adalah salah satu tujuan dari kaderisasi adalah pembentukan karakter. Itu sebabnya saya menyiapkan materi membangun karakter untuk perkemahan Raya Angkatan Muda Gereja Kristen Maranatha Indonesia Sulawesi Utara hari ini. Saya mencoba menyampaikan materi ini karena perlu diketahui bahwa hari ini dalam pembentukan pembentukan rohani kita hari ini sepanjang 1 minggu, tetapi jangan lupa bahwa ketika kita selesai perkemahan, kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang ada di luar sana. Maka yang akan berperan penting ketika kita di luar adalah karakter kita. Kalau kita sepanjang minggu ini kita dibangun rohani kita, tetapi ketika kita keluar, maka karakter ini akan berperan utama bagi kita sebagai pemuda dan remaja. Ya, kaderisasi saya pikir itu sudah jelas. Tetapi saya coba untuk menambahkan bahwa jangan kita menyamakan untuk kader dan kaderisasi. Ini ada dua kata yang berbeda, yang memiliki pengertian yang berbeda. Kaderisasi itu sudah jelas, ini adalah suatu proses, ini adalah suatu tahapan untuk membangun, untuk memunculkan generasi-generasi penerus dalam sebuah organisasi. Tetapi kalau kader, ini bicara tentang individu, ini bicara tentang orangnya. Ya, kalau kaderisasi ini bicara sistem, ini bicara aksi, ini bicara proses. Tetapi kalau bicara tentang kader, ini bicara tentang individu. Ya, di kegiatan perkemahan ini adalah suatu sistem kaderisasi untuk memunculkan kader-kader. Ada kader yang akan muncul nanti untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi. Sebuah organisasi gereja, sebuah organisasi dalam pemerintahan. Seperti yang disampaikan tadi. Mungkin 10 tahun depan, Terompe Ketua Pemuda Remaja GKM Sulawesi Utara mau jadi Bupati Minahasa Utara. Karena sudah melalui sistem, proses, dan akan menghasilkan kader yang menunjukkan pada sebuah individu. Oke, saya masuk pada materi saya, bicara tentang karakter. Jadi ketika kita selesai perkemahan, maka yang akan berperan penting di sana adalah karakter kita. Ya, sepanjang minggu rohani kita dibangun, bahkan ada karunia-karunia yang muncul. Tetapi ketika kita ada di luar, karakter ini yang akan berperan utama dalam hidup kita. Orang-orang di sana akan menilai kita. Mereka akan melihat dari karakter kita. Mereka akan melihat Angkatan Muda GKM Sulawesi Utara. Benar-benar ketika mereka melakukan suatu kegiatan dalam kaderisasi, maka kaderisasi ini menghasilkan sebuah karakter-karakter yang benar-benar menghasilkan karakter yang diinginkan oleh Tuhan. Ini bicara tentang karakter Kristus. Coba pengertian dari karakter dalam kamus berbahasa Indonesia ini bicara tentang karakter, berarti sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dan yang lain. Saya mengenal teman-teman ini, mengenal dalam status sebuah nama, dalam status sebuah jabatan. Tetapi untuk mengenal karakter dari teman-teman ini, maka ini yang dinamakan dengan karakter. Kita bisa membedakan seseorang antara satu dengan yang lain. Di mana kita bisa membedakan? Kita membedakan dari sebuah karakter. Karena ini karakter berbicara tentang akhlak, budi, kejiwaan yang membedakan seorang dengan yang lain. Kita akan bisa mengetahui bahwa orang ini memiliki karakter yang baik dan orang ini memiliki karakter yang tidak baik. Dibuktikan dalam sebuah karakter. Silakan lanjut. Oke. Ada definisi-definisi karakter yang didefinisikan oleh para ahli-ahli yang dituangkan dalam sebuah buku. Dan saya coba mengambil hanya satu ini, tapi ada beberapa nanti dilewatkan. Menurut Maxwell, karakter bukan hanya baik dan buruk. Lebih dari itu, karakter merupakan sebuah pilihan
yang bisa menentukan sukses atau tidaknya seseorang. Karakter ini sangat memiliki peranan penting untuk sebuah keberhasilan dari pemuda dan remaja GKMI Sulawesi Utara. Maka hari ini dalam proses dan sistemnya agar supaya GKMI, pemuda GKMI menghasilkan karakter-karakter yang akan bisa menghasilkan kadar-kadar orang-orang yang akan bisa menjadi pemimpin. Maka pentinglah kita harus membangun karakter hari-hari ini. Seperti yang Alkitab bilang, supaya kita memiliki karakter Kristus. Nanti kita akan temukan di sana. Lanjut. Terus. Oke. Kita akan bisa bedakan ya, apa itu karakter dan apa itu sifat. Supaya kita memiliki pemahaman yang benar. Jangan kita berpikir bahwa sama. Kalau sifat itu merupakan suatu yang dimiliki seseorang sejak dari lahir. Dibawa dari lahir. Saya coba berikan contoh, misalnya orang itu sangat cuek. Kenapa? Dari lahir dia bawa dari lahir hingga dia orangnya cuek. Karakter dimiliki seseorang dengan sebab adanya faktor lingkungan dan pembelajaran dari luar. Kalau sifat ini dibawa dari sejak lahir, tapi kalau karakter ini juga bicara tentang proses yang harus perlu dilalui untuk dibangunnya sebuah karakter. Karakter itu lahir bukan hanya ketika kita dikatakan orang Kristen, tapi ada suatu proses yang harus dilalui buat angkatan muda untuk terbangun suatu karakter yang baik dan yang benar. Jadi kalau bicara tentang karakter, ini ada sesuatu yang bisa menyebabkan, ada faktor yang bisa menyebabkan, bukan dibawa dari lahir, tetapi untuk membentuk suatu karakter yang baik dan benar, itu ada suatu proses, itu adalah suatu tahapan, dan ada penyebabnya hingga terbangun sebuah karakter. Lanjut. Boleh ini bisa terlalu cepat atau bagaimana, bolehkah? Lanjut. Oke. Kita akan lihat faktor atau penyebab hingga karakter itu bisa terbentuk. Ini penting sekali, ya. Saya juga banyak belajar dan hal ini. Pertama, yang menjadi faktor untuk terbentuknya sebuah karakter, terbangunnya sebuah karakter, karena karakter ini bukan dibawa dari lahir, tetapi karakter ini ada suatu proses, ada suatu penyebab untuk munculnya, terbangunnya suatu karakter yang baik dan benar. Faktor pembentuk karakter pertama, ini bicara tentang pola asuh, pendidikan dan keluarga. Pola asuh ini bicara tentang cara. Ketika kita salah mendidik, ketika pendidikan itu salah, maka kesalahan dalam pendidikan itu akan memunculkan karakter-karakter yang tidak baik dan tidak benar. Faktor yang menyebabkan terbentuknya karakter adalah pendidikan dan keluarga. Ternyata keluarga itu memiliki peranan penting bagi anak-anak untuk bisa membangun, memunculkan karakter-karakter yang benar. Pemimpin-pemimpin harus memiliki suatu pola yang benar untuk mendidik anak-anak untuk bisa menghasilkan karakter-karakter pemuda dan remaja GKMI yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Pemuda GKMI Sulawesi Utara selesai perkemahan raya akan membangun dan memunculkan karakter-karakter Kristus. Karena karakter Kristus ini, karakter ini kita akan bawa sampai di sorga. Kita akan dikenal, Tuhan akan mengenal kita dari karakter yang kita miliki, yaitu kalau kita memiliki karakter Kristus. Lanjut, yang kedua, yang menjadi penyebab terbentuknya sebuah karakter adalah pengalaman masa lalu. Trauma, batin, kesedihan, kemarahan, kekecewaan di masa lalu. Kalau ada pengalaman masa lalu yang mengecewakan, buang semua itu. Karena ini akan memunculkan suatu karakter yang tidak baik. Ada luka-luka batin, ada kesedihan, dan ini pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak baik dan tidak benar. Lupakan dan buang semua itu, agar supaya kita bisa memiliki suatu karakter yang baik dan benar. Dan penyebabnya terbangunlah sebuah karakter karena pengalaman masa lalu. Ada pengalaman masa lalu yang tidak baik, tinggalkan semua itu. Lanjut, ketiga. Yang ketiga, ini penting sekali.
penyebab atau yang menjadi faktor terbangunlah sebuah karakter. Ini bicara tentang lingkungan, norma masyarakat, atau norma itu bicara nilai-nilai sosial. Ini sangat penting, pemuda remaja. Lingkungan ini sangat memiliki pengaruh yang sangat besar. Terbangunlah sebuah karakter. Kalau kita ada dalam lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang tidak benar, maka keluarlah dari lingkungan itu. Berada dan masuklah pada lingkungan yang baik dan benar. Karena lingkungan ini akan mempengaruhi terbangunlah sebuah karakter kita. Karakter seseorang ditentukan dengan apa yang diterimanya, melalui apa yang dia lihat, melalui apa yang dia dengar, dan itu di dalam jiwa melalui pergaulan setiap hari. Kalau kita ada dalam lingkungan orang-orang yang jahat, setiap hari kita melihat kejahatan, setiap hari kita hanya mendengar kejahatan, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maka ini akan terbangun sebuah karakter di dalam jiwa kita. Makanya kalau kita ada dalam lingkungan-lingkungan seperti ini, saya merekomendasikan dan menyarankan, keluar dan carilah lingkungan-lingkungan yang baik. Seperti yang ada pada siang hari ini, ada dalam lingkungan yang baik dan benar. Kita boleh bersama-sama di tempat ini, karena ini akan membangun suatu karakter yang baik. Jadi betapa besarnya peranan pergaulan lingkungan dalam membentuk sebuah karakter seseorang. Karena pergaulan yang buruk bisa merobohkan atau merusak bangunan karakter yang seharusnya terbangun sesuai dengan rencana Allah. Karena dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-33 jelas firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Jadi karakter itu bisa terbangun oleh karena lingkungan. Kalau kita salah bergaul, kita akan menghasilkan pergaulan yang buruk yang akan bisa menghasilkan karakter-karakter yang buruk. Maka kalau saya juga bisa menyarankan, bergaulah dengan orang-orang yang baik, bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, ya. Nanti mungkin karena cepat ada pertanyaan sebentar yang akan bertanya, bisa dicatat. Lanjut terus. Ya, faktor terbentuknya sebuah karakter ini yang terakhir. Bicara tentang format berpikir atau cara berpikir. Ya, kalau hidup kita sebagai pemuda dan remaja, kita memiliki suatu format atau cara berpikir yang tidak baik. Ini akan membentuk suatu jiwa atau karakter yang tidak baik. Tapi kalau kita memiliki cara berpikir, format berpikir kita adalah berpikir seperti Kristus, maka disitulah jiwa kita akan terbangun sebuah karakter, yaitu seperti Alkitab bilang, orang akan memiliki karakter Kristus. Maka berhati-hatilah dengan apa yang kita pikirkan hari ini, dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Tidak semua yang masuk di dalam pikiran kita itu harus disimpan, tapi kita harus saring, karena jangan sampai ada pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena ini akan membangun sebuah karakter dalam kehidupan kita. Buang pikiran yang tidak berasal dari pikiran Kristus, karena pikiran akan menjadi kata-kata, kata-kata akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter, dan karakter akan menjadi tujuan hidup. Amin. Lanjut. Ini semut habis ini. Masih ada. Karakter yang benar terbentuk bila kita berhubungan dengan Kristus melalui. Saya masuk untuk bagaimana supaya kita memiliki karakter Kristus. Ya, kebenaran firman Tuhan, berdoa dan tuntunan Roh Kudus. Ya, kalau kita memiliki karakter Kristus, kita harus memiliki kehausan akan kebenaran, kehausan akan berdoa. Berdoa ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya sebatas kata-kata seperti doa makan, doa tidur dan sebagainya. Tapi doa ini ada materi sendiri, nanti Pak Pendeta Febri mungkin mau. Hubungan, tuntunan Roh Kudus. Kalau kita tidak ada dalam tuntunan Roh Kudus, maka yang akan menuntun kita adalah setan. Maka kalau setan yang menuntun kita, pasti setan akan membentuk karakter kita. Dan kita akan menghasilkan karakter setan. Tapi bagaimana kita bisa menghasilkan karakter Kristus? Milikilah kehausan akan firman.
Milikilah kehausan untuk terus berdoa, punya hubungan dengan Tuhan, dan terus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Oke, lanjut. Belum babunyi ini alarm. Alarm babunyi kita berhenti. Tujuan dan fungsi pendidikan. Apa tujuannya? Apa fungsinya dalam pendidikan karakter buat pemuda dan remaja? Pertama, meningkatkan dan memperkuat iman kita dalam Tuhan Yesus. Tujuan pembentukan karakter untuk apa? Supaya keimanan kita kuat. Karena kalau kita tidak kuat, kita akan dipengaruhi dengan sesuatu yang ada di luar sana. Membangun potensi dasar agar manusia berhati-hati berpikir baik dan berperilaku baik. Memperkuat dan membangun perilaku pemuda remaja kami yang berbeda suku, bahasa, wilayah, dan seterusnya. Tujuan untuk pembentukan karakter, untuk agar supaya memperkuat, membangun perilaku pemuda dan remaja, agar supaya kita bisa apa? Kita bisa menghargai satu sama yang lain. Berbeda suku, berbeda bahasa, tidak persoalan buat kita. Kalau kita memiliki karakter Kristus yang sudah benar-benar terbangun, kita akan tetap menghargai satu sama yang lain. Ada yang minsel, ada yang minut, tidak masalah. Kita berbeda dalam sebuah wilayah, tapi kita adalah satu, yaitu memiliki karakter Kristus. Kita saling menghargai satu sama yang lain. Kenapa? Karena tujuan dari pendidikan karakter agar supaya kita saling menghargai satu sama yang lain. Terus nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan. Ini nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam sebuah karakter. Pertama, ya, nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Terus, dua, nilai karakter dalam hubungannya sesama diri sendiri. Ini ada di dalam kitab Galatia. Bicara kasih, jujur, bertanggung jawab, dan seterusnya. Lanjut. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama. Kita harus sadar akan hak dan kewajiban diri, patuh pada aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun. Inilah nilai-nilai dalam sebuah karakter yang harus dimiliki buat pemuda dan remaja GKMI Sulawesi Utara, yang terus dikembangkan sampai hari ini. Bukan hanya juga pemuda, kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan terus mengembangkan karakter ini. Alarmnya sudah berbunyi, jadi saya harus konsisten. Seperti yang saya bilang tadi, kalau alarm ini sudah berbunyi, sudah menunjukkan jam 12 siang, saya stop di sini. Sudah. Nanti kalau ada pemuda remaja mau kopi, itu ada di operator untuk materi ini. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Karena harus konsisten, saya kembalikan ke moderator. Haleluya. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, itulah materi yang disampaikan oleh Majelis Pengurus Daerah Sulawesi Utara. Dan saat ini saya buka sesi tanya jawab, tetapi hanya dua penanya, karena kita mengingat waktu. Kalau bertanya, kalau boleh ada masukan untuk gembala-gembala, untuk pemimpin, tidak masalah. Ya, mari saya kasih waktu. Boleh cepat-cepat. 1, 2, 3. Hanya dua penjawab. Dua. Hanya dua penjawab. Iya, oke. Ya. Laki-laki, perempuan. Ya, oke. Nggak usah baku dusung. So ampa di atas ini. Oke. Langsung jawab bertanya. Langsung jawab bertanya. Penanya pertama, Gratia. Shalom, perkenalkan nama saya Sola Gratia, utusan dari Ya, oke. kelompok 7. Jadi pertanyaan saya tentang kaderisasi. Sebagai anak muda dan remaja tentunya banyak sekali distraksi atau godaan yang membuat mereka lebih suka dengan hal-hal yang ada di luar gereja dibandingkan terlibat dalam kaderisasi gereja. Nah, bagaimana sikap pemimpin gereja Maranatha dalam menghadapi anggota remaja yang menganggap gereja itu kuno, ketinggalan zaman, sehingga banyak dari mereka yang mulai melupakan gereja dan kaderisasi. Terima kasih. Ya, kedua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Excel Damopoli dari
sidang KMI Yesus Ajaib Matunggal. Iya, oke. Di dalam otoritas pemimpin tetap ada yang tidak tunduk. Pertanyaan saya, dalam hal rohani, apa ada dampak untuk orang yang tidak tunduk otoritas pemimpin? Oke, ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Minan Lanyengi, utusan dari kelompok 9. Pertanyaan saya tentang karakter. Iya. Menurut Bapak Doni, mengapa seorang pemimpin Kristen atau remaja Kristen harus memiliki karakter Kristus? Terima kasih. Ya, keempat. Perkenalkan, nama saya Osi Lanyengi, utusan dari kelompok 3. Tadi membahas tentang perkembangan karakter dan saya ingin melanjutkan pertanyaan, yaitu cara apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan untuk memahami perkembangan jemaat ataupun pemuda remaja. Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan Kristus dalam petualang kehidupan, dan kalau ada boleh diberikan contoh dan tipsnya. Terima kasih. Ya, oke, ya, puji Tuhan. Ya, langsung boleh Ya, menjawab. terima kasih. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, dari 4. Dan puji Tuhan, ya, nanti saya berikan kesempatan kepada ketua 2 untuk menjawab. Iya. Karena ini Pak Dokter, ya nanti sebentar dilengkapi oleh teman-teman. Ya, silakan. Ya, tentunya kami akan menjawab sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Kalau kaderisasi mungkin kita dengan ketua 3, tapi kalau karakter mungkin pendeta Doni. Ya. Pertanyaan bagaimana ini tentang kaderisasi? Coba Doni baca dan baca supaya nanti ada yang tulis. Bagaimana ada anggapan orang menganggap kita kuno ketika belajar tentang kaderisasi. Ada anggapan bahwa orang kuno ketika belajar kaderisasi. Nah, saya kira pemahaman seperti itu, orang yang memiliki pemahaman seperti itu, mungkin orang yang kuno. Kenapa? Saya sudah jelaskan tadi betapa pentingnya kaderisasi dalam kelanjutan kepemimpinan. Nah, tanpa ada kaderisasi, kaderisasi itu adalah persiapan seseorang untuk masuk sebagai seorang pemimpin. Dalam kaderisasi itu ada tahapan. Itulah sebabnya sangat-sangat penting orang untuk ada di dalam kaderisasi. Gimana orang mau melihat potensi yang ada pada diri orang ini kalau tidak dikaderisasi. Makanya kalau ada orang yang berpendapat bahwa ini sangat kuno, mungkin dia yang kuno. Pendeta Febri mungkin akan menambahkan. Ya, oke. Ketua 1 dulu kata. Ya, silakan Pak Ketua 1. Pertanyaan yang nomor 1 begini. Kadang dorang bilang, dan apa kata dorang, bahwa untuk mengkaderisasi kadang-kadang GKMI terlalu jadul. Saya mau gambarkan begini. Di mana jadulnya? Masalahnya perkembangan gereja itu generasi muda adalah tiang-tiang gereja. Sekali lagi, generasi muda itu adalah tiang-tiang gereja, bukan masalah umurnya. Tapi kesiapan generasi ini siap atau tidak, dan itu nubuatan di perjanjian lama. Dan siapa nubuatan? Itulah kita sekarang yang ada ikut perkemahan yang ke-22. 22 ya? Perkemahan yang ke-22, siapa kita? Bukan dari awal. Saya harus bilang bahwa aku cinta GKMI. Memang kebanyakan jangan pikir di Manado itu GKMI cuma 1-2, sudah banyak. Cuman masalah kita lebih suka pergi ke tempat lain, di situ yang enggak jadi yang jadul gitu. GKMI misalnya di Manado, dari kampung orang datang, pergi ke gereja lain, bukan Maranatha.
Dia pulang, dia mulai menghakimi gembalanya. Dia bilang kalau cara ibadah begini, nggak cocok. Kalau boleh yang pakai AC. Nggak jadi kaderisasi. Padahal dia boleh dapat, boleh lah. Tapi setelah dia pulang, bukan merendahkan pelayanan yang ada. GKMI terbuka. GKMI itu terbuka. Tapi ada yang tidak bisa. Itu yang tadi sempat disampaikan. Ada ajaran-ajaran yang bisa merusak pengembalaan yang ada. Sama bilang kita tidak laku. Coba ketua dua ini. Kalau di bidang pemerintahan dikenal. Ketua tiga di bidang pemerintahan dikenal. Bukan cuma di gereja mereka semua ini. Di Minahasa Selatan. Semua sinode kenal. Begitu juga ketua dua. Di Manado kenal orang. Cuma kuat don tanya gereja kecil. Ukuran gereja itu bukan masalah bentuknya, jumlahnya. Tapi mau ndak generasi ini, mau ndak dikaderisasi. Saya kenal ketua pemuda ini 15 atau 20 tahun yang lalu. Cuma ada jawab antar 4 orang waktu saya jadi terkenal waktu pas saya jadi ketua pemuda daerah. Dan kenal siapa sih ini Faisy, nggak kenal kita. Tapi waktu dia antar kami 3 orang mau pelayanan ke Sanger. Ya masih ingat Pak, Faisy, Bu. Ketua, masih ingat tuh? Bayangkan dia antar kami 3 botak, betul? Kok dia antar, mau pergi pelayanan. Apa dia pernah berpikir jadi ketua pemuda? GKMI enggak laku enggak di Manado? Laku kita. Acara kemarin itu yang pemuda ini bikin di Manto, Star Square. Ada yang salah enggak? Masalahnya kita terlalu bukan merasa rendah diri. Kami ini bukan pintar-pintar amat dan bukan bodoh-bodoh amat. Kalaupun latar belakang kami punya cerita hidup. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, siap kita dikaderkan, siap karakter kita itu dibentuk. Bukan apa kata orang, mau nipe gereja kok kecil. Siapa bilang? Coba lihat pemimpin-pemimpin kita ini yang sekarang. Mereka itu kalau di antar sinode duduk itu kita ada. Kalau saat ini ketua umum lagi di Jakarta ini. Dia diundang oleh satu sinode besar. Dan itu cuma 4 sinode. GKMI salah satu. 4 sinode yang diundang. GKMI salah satunya. Ada yang salah GKMI? Siapa yang bilang GKMI ada yang salah? Ada yang jadul GKMI? Ada yang jadul GKMI? Halo? Ada yang jadul, baku dapat yang bagian kami organisasi. Kami akan sampaikan di mana jadul kita. Tidak ada. GKMI di Sulawesi Utara, khususnya di Manado. Jadi kalau datang di Manado, tolong yang sekolah di Manado, cari GKMI. Mau di kota ada, di ujung Manado mana ada GKMI. Cuma komunikasikan. Jangan jangan lihat gereja lain di bangunannya. Isi dalamnya itu GKMI mampu bersaing. Boleh? Halo? Coba tanya Pak Elisa. Suka tuh dengan GKMI, Pak Elisa. Cuma masalah orangnya itu. Belum lama, baru 1 tahun ya Pak di GKMI. Tapi dia bilang, sekarang torang saja selama dari keturunan ke keturunan. Cuman mau bikin rusak GKMI, itu yang bahaya. Begitu. Siapa sih kami ini pemimpin? Itu kami jadi karena melalui proses. Bukan, pilih Pak kita supaya kita jadi. Nggak ada. Nggak instan seperti itu. Ada proses, dihina, dimaki. Naik turun. So itu tak bilang selalu ke teman-teman. Ragei itu dia nggak sebut ragei kalau dia nggak panggang. Selama dia cuma potong babi bagi itu, kong makan, sadap. Potong langsung makan kong ada virus, nggak sadap. Selama dia bakar baru panggang, itu baru bilang ragei. Sadap. Yang suka makan ragei. Dia enak setelah dipanggang. GKMI sudah sering dipanggang. Amin. Amin. Jadi jangan bilang GKMI itu jadul. Kalau Anda latihan dari sekarang, Faisy itu waktu itu pertama kali perkemahan di Modo Inding ya. Kos siang dia bolak-balik. Bukan langsung jadi ketua pemuda. Ada proses dia harus lewati. Ada proses yang dia harus lunasi. Coba tanya, apa yang dia harus lunasi? Ketua panitia di mana waktu itu? Di Kolongan atau di Di
di samping rumahnya gubernur sekarang. Ketua panitia pertama. Pusing dia. Kita tuh tukang HP. Cari sendiri. Harus dia lunasi. Tapi lihat sekarang, ketua pemuda. Kalau mau cari jauh-jauh kan enggak. Cari juga sekarang yang ada di sini. Begitu juga kami yang duduk ini. Bukan enggak melalui proses perpindahan dari satu pulau ke pulau yang lain ini Pak Gembala. Sudah melalui proses. Anda, dalam arti bukan cuma di gereja. Tapi di luar sana itu mampu tampil jadi kepala bukan ekor. Atau ganti itu kepala karena Tuhan dah suruh kita bukan begitu. Pinter semua kita, ada yang bodoh di sini. Pemuda GKM ada yang bodoh? Bodoh, ada. Coba angkat tangan yang bodoh. Ada? Berarti pinter semua. Nubuatan kemarin Pak Bupati, ada yang mau jadi bupati. Ada tadi juga sosok bilang ketua pemuda bisa saja jadi bupati. Amin kan Jo? Camat ya, so paling rendah pala lah. Ada juga pala tuh. Oh jangan kira pala DP gaji murah, coba tanya. Emangnya kalau pala nak mau jadi berkat? Jadi berkat ke masyarakat. Pelayan masyarakat. Jadi kita ini diundang di karismatik itu kita diundang. Maranatha jadi sekum di Ormas. Seluruh karismatik itu GKMI adalah sekumnya. Emangnya dikenal seperti apa? Ada banyak karismatik, ada sekitar hampir 80. Tapi sekumnya dari Maranatha. Ada yang salah? Cuma jangan ketua satu berhasil, satu sosiap apa kote bukan dibo dia cungkil supaya dia yang ganti. Kebanyakan di Maranatha mungkin itu gitu. Kalau satu berhasil, orang yang senang. Siapa yang senang? Halo? Jadi nada yang jadul boleh begitu? Boleh. Orang kekuatan hanya doa tadi. Hanya doa. Kemarin kan sudah dengar tuh apa? Seminar tentang doa. Nggak ada yang lain, nggak ada. Seng ada lawan. Tahu seng ada lawan? Nya ada lawan orang. Cuman masalahnya karena itu Tuhan kasih. Cuman dari kita nggak mau terbuka. Kalau kita nggak mau terbuka itu siap mau dipakai. Siaplah dirimu. Men. Jadi siap nggak jadi kader? Ya saya siap dikaderkan. Siap dikaderkan? Sekali lagi ya mau bilang kader itu bukan cuma di gereja. Tapi di luar sana pun dia bisa. Bukan tak bilang muncul raja-raja kecil. Tidak. Tapi di luar sana dia jadi kepala. Bukan pintar amat. Pemimpin kita tidak ada yang pintar sekali. Tidak ada yang bodoh sekali. Dan akhirnya Tuhan pilih semua kita. Siapa yang mau gantikan? Iya, siapa lagi? Jadi tolong pemuda, kalau ada dari kampung datang ke Manado atau datang ke Bitung, datang ke Minut, mau di mana, sudut mana GKMI ada, cuma orang ini mau cari, malas bajalang. Akhirnya setelah di Surabaya rasa sedap ada AC, kalau di kampungnya ada AC. Tuh GKMI Evivania lapangan udah ada AC, tolong cari yang ada AC. Emangnya AC yang bawa orang ke sorga? Ada yang AC mau bawa orang ke sorga? Tanpa duduk VIP boleh bawa orang ke sorga? Ada? Ya ada yang bawa di sorga adalah hati kita. Amin. Mungkin itu. Iya, jelas. Jelas. Ya, puji Tuhan. Terakhir, karakter. Ada tadi debat tanyakan karakter. Nah usah lama-lama. Jawab yang pasti saja. Oke. Mana yang bertanya karakter tadi? Oke. Ya, mengapa seseorang Kristen harus memiliki karakter Kristus? Ada dua model karakter. Pertama, karakter Kristus yang melekat ke seseorang, dan yang kedua, karakter setan. Ya. Begini. Kita kembali ambil dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang boleh memiliki pemuda bisa memahami dengan benar dan lengkap bahwa karakter Kristen ini memang sebuah pilihan yang wajib yang harus dimiliki buat kita semua, bukan hanya pemuda dan remaja. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, karena karakter Kristus ini kita akan bawa sampai ke sorga. Ada firman Tuhan bilang
Bukankah aku sudah berbuat menyembuhkan orang sakit, berkarunia dan sebagainya. Tapi Alkitab bilang, nyala daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Kenapa Tuhan tidak bisa kenal mereka? Karena apa? Karena tidak memiliki karakter anaknya di dalam seseorang itu. Karena tidak ada karakter Kristus di dalam seseorang itu. Itu sebabnya Tuhan bilang Tuhan tidak kenal. Bukan berarti Tuhan tidak kenal orang-orang yang bernubuat, orang-orang yang menyembuhkan orang sakit. Tuhan kenal. Namanya Tuhan kenal, statusnya Tuhan kenal. Tapi Tuhan bilang Tuhan tidak kenal. Kenapa? Yang membuat Tuhan tidak kenal, karena Tuhan tidak menemukan karakter anak Yesus Kristus di dalam seseorang itu. Itu sebabnya pentinglah, ini sesuatu yang wajib. Memang ini suatu pilihan. Kita mau pilih karakter Kristus atau karakter setan. Tapi kalau bagi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang terus mengajarkan ini, wajiblah buat kita semua untuk memiliki karakter Kristus. Karena ini yang membuat kita terus dikenal, terus diperhatikan, dan terus disayang oleh Tuhan. Boleh sampai di situ? Karena waktunya gua ini yang memang kalau diberi waktu yang panjang kita bisa berbagi. Ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya kira sudah jelas. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kembali. Ini ada satu ini. Dalam hal rohani, apa ada dampak untuk orang yang tidak tunduk pada otoritas? Ya, begini. Tidak tunduk kepada otoritas, dia tidak usah berpikir dia mau jadi pemimpin. Seorang pemimpin pasti tunduk kepada otoritas. Begitu juga di dalam pekerjaan, marketplace. Kalau dia tidak tunduk kepada atasan, bosnya, jangan harap, karena cuma karyawan biasa. Tidak ada cerita kalau tidak tunduk, apalagi di gereja. Orang yang tidak tunduk, dia cuma jadi kambing di gereja. Cuma dia siap, dia tandu itu. Penundukan diri itu penting, karena bagian orang yang berkarakter pasti dia tunduk. Sekali lagi, orang yang berkarakter pasti dia ada penundukan diri. Karena Kristus tahu menyatakan penundukan dirinya kepada Bapa. Begitu juga murid-muridnya. Itu penundukan diri. Oh ya, tadi disampaikan teman-teman, adalah harga mati. Sekali lagi, penundukan diri itu harga mati. Karena di saat ngoni disuruh, misalnya pimpin pujian, doa, sapu gereja, suruh apa lagi? Sebersih gereja. Itu penundukan gereja, penundukan pribadi. Begitu juga Anda jadi karyawan. Ada hal-hal kecil yang Anda harus kerjakan. Karena Alkitab sudah mencatat, menghargai pekerjaan kecil, pasti Anda akan dipercayakan pekerjaan besar. Jadi itu penting. Yang penundukan diri tadi mana tadi? Yang tanya tentang penundukan diri, boleh angkat tangan tadi? Mana itu? Berdiri. Oh ya, oh pas, mantap. Laki-laki yang dapat tanya, karena biasanya jauh tunduk laki-laki, tunduk itu. Laki-laki saya tunjuk dompe, don bilang begini, jangan laki-laki bajingan gitu. Jadi laki-laki begitu jangan rasa lebih pintar. Itu yang saya sampaikan tadi. Setelah dia di luar GKMI di Manado, dia pulang di sidangnya. Di kampung mungkin begitu sudah tidak ada penundukan diri karena tidak cocok dengan firman. Tidak ada yang seperti begitu di GKMI. Pemimpin-pemimpin kita karena dorang tunduk sampai sekarang mereka dipakai Tuhan luar biasa. Karena penundukan diri. Sekali lagi, penundukan diri di GKMI itu, siapapun itu adalah berkarakter. Orang yang berkarakter, dia tunduk diri. Begitu juga mungkin orang tua, kan orang boleh lihat sampai orang tua. Antara suami dan istri, anak tunduk kepada orang tua. Begitu juga dalam pelayanan pengembalaan, jemaat tunduk kepada gembala. Yang dipercayakan mungkin lebih tinggi, ya hormat. Kalau Anda rasa Anda lebih benar, jangan harap. Sekali lagi, jangan pernah harap ingin memeluk gunung, tangan tak sampai. Lihat aja tuh gunung ini. Gunung apa ini? Gunung Kelabat. Kalau toran tidak tunduk di bawah ini, tidak bisa toran taklukkan gunung ini. Kemarin Bupati sampaikan, saya ingatkan dulu saya ada sampai Tuhan pakai seperti ini.
Saya suka sekali tentang Soekarno sampaikan, berikan saya 10 pemuda, saya akan goncangkan dunia ini. Berikan GKMI, orang akan menangkan jiwa-jiwa. Boleh begitu? Berikan pemuda remaja, orang akan goncangkan, memenangkan jiwa-jiwa. Soekarno boleh bilang begitu, jadi semua itu. Men, mungkin begitu. Jadi penundukan diri adalah harga mati. Lebih baik dengar-dengaran daripada korban. Oke? Puas? Iya, sekali lagi puas. Iya, oke. Terima kasih karena saya juga sudah lapar. Silakan. Ya puji Tuhan, itulah penyampaian bagian materi dari keempat pemimpin GKMI Sulawesi Utara. Ya, semua tangkap, terima. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi banyak terima kasih pada pemimpin-pemimpin yang boleh membagi materi pada saat ini, siang hari ini. Dan saat ini kita akan tutup seluruh kegiatan kita pada siang hari ini dengan kasih saya orang semua bangkit berdiri. Nanti Bapak Pendeta Maksi Kere tutup kita dalam doa. Kami memuji kebesaran Bapa kami menaikkan pujian syukur, terima kasih kepadamu. Karena kasih setia anugerahmu, kami nikmati sampai saat ini. Kami boleh melewati seminar tentang sejarah gereja dan kaderisasi kepemimpinan. Apa yang sudah kami sampaikan, materi yang sudah disampaikan, kami percaya Bapa di dalam sorga, ini akan terpatri dalam setiap sanubari daripada peserta yang ada, para pemuda remaja yang ada, bahkan kami yang sudah mendengarkan sejauh jangkauan pengeras suara yang ada. Kami percaya itu akan memberkati setiap kehidupan kami, pelayanan kami. Dan kami percaya generasi ini sementara dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Terpujilah namamu, Tuhan. Kembalikan urapan baru bagi setiap pemateri yang ada. Dan kami percaya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan. Terpuji namamu Bapa. Kelanjutan perkemahan ini kami terus taruh dalam tangan kuasa-Mu. Acara sebentar ada dalam pengendalian kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri seminar pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Untuk 4 orang penanya tadi, boleh maju karena ada hadiah dari Ibu Ketua Wanita Kom Ibu Daerah. Untuk 4 orang ada uang tunai dari Ibu Ketua Kom Ibu Daerah. Biar cuma beli pulsa. 4 orang tadi boleh maju, nanti kalau DP pemateri nanti Pak Ketua Daerah. Jadi untuk 4 penanya tadi nanti maju ke depan. Nanti ada hadiah dari Ibu Ketua Wanita Kom Ibu Daerah.
Pakai